Bro Yusuf Situmeang, Chapter Presiden yang Movement 1 Batam Regional Muslimata. Silakan Bro Yusuf. Oke, FGB man. Strong dulu. Oke, thank you. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya mohon maaf ya karena suara agak serak, di Batam lagi hujan terus, jadi agak sedikit ini. Saya mau menyaksikan semenjak saya menjadi presiden chapter di Young Movement, banyak sekali yang saya rasakan di sini, hal-hal yang baik ya. Terutama untuk regional Susimata, saya melihat itu leader-leader kami menjadi contoh yang nyata untuk menjadi seorang pemimpin. Pak Sugianto, Pak Tommy Lim, ada Pak Leo, ada Pak Max, itu luar biasa gitu. Jadi yang saya alami selama saya di Young Movement ini sebagai presiden chapter, untuk membuat chapter itu terus eksis sampai hari ini, sudah 3 tahun, hampir mau 3 tahun, kami memang kadang-kala ada juga menurun, tapi yang selama ini saya melihat, ya jujur aja, kami juga jarang nombok, dan juga chemistry kami kuat, karena memang saya membangun chapter itu seperti keluarga, karena saya melihat di leader-leader kami, kayak Pak Sugianto, Pak Max, Pak Leo, Pak Tommy Lim itu udah kayak keluarga banget gitu. Mereka akrab dan saling support gitu. Nah itu yang kami bangun di setiap chapter kami, anak-anak muda di Kota Batam ini. Makanya kami saat ini juga terus eksis, udah di masa pandemi sekalipun kami tetap eksis. Bahkan di zaman COVID pertama 2020, kami cuma 3 bulan saja online. Karena semuanya ingin ketemu gitu. Walaupun sebenarnya dibatasi kan, pemerintah bilang nggak boleh ketemu, tapi nggak tahu kenapa semua member itu ingin ketemu gitu, karena mereka justru dikuatkan kalau kita bertemu, saling support di dalam chapter itu. Nah itu yang pertama yang saya rasakan, yang membangun chapter kami di dalam Young Movement ya. Dan yang kedua juga bahwa kami leader-leader Young Movement itu solid dan saling support gitu. Biasanya kami sekali sebulan itu pasti ada leader meeting untuk khusus yang movement aja. Dia nggak harus yang formal, biasanya kami ngopi, mungkin sarapan bareng kayak gitu. Yang penting komunikasinya nggak pernah berhenti. Itu yang saya dapatkan di komunitas yang sangat membangun ini gitu. Dan selama saya juga di Full Gospel ini, itu juga memberi dampak, karena juga hari ini temanya menabur kasih ya. Kami itu diajarkan oleh leader-leader kami di Susimata bahwa kita harus berani berkorban. Tanpa berkorban, chapter nggak akan bisa berdiri dengan baik atau akan maju. Jadi kami juga diajarkan untuk berkorban untuk di chapter masing-masing. Nah itu kami lakukan terus, di baik juga misalkan ada chapter kami yang sakit, mereka yang berkesusahan, kita saling support. Support sistem itu kita bangun di dalam setiap chapter. Dan itu kami rasakan sendiri di setiap kami leader-leader yang movement di Susimata. Jujur kami selama di masa COVID sekalipun tidak ada leader yang dalam artian ekonominya jatuh atau tidak ada pekerjaan. Rata-rata semuanya diberkati oleh Tuhan gitu. Bahkan justru di saat kami berkumpul itu banyak sekali ide-ide yang keluar bisa kita terapkan di dalam masa yang sulit itu. Contohnya kayak saya tahun 2020 itu masa COVID, kita awalnya nggak tahu mau ngapain, tapi manusia pada umumnya banyak di depan televisi, HP gitu. Nah saya iseng-iseng buat TikTok untuk sebenarnya untuk iseng-iseng aja awalnya, tapi saya di situ bawa renungan juga, lagu-lagu rohani. Nah karena di tahun 2020 itu TikTok belum terlalu terkenal sampai saat ini gitu, tapi sudah mulai membooming lah gara-gara saat itu semua di rumah kan, belum anak-anak pun nggak sekolah dan banyak orang di rumah. Nah puji Tuhannya TikTok ini luar biasa, meleset luar biasa, dan sekarang sudah pengikutnya sekitar 140-an ribu pengikut gitu. Dan padahal itu awalnya iseng, tapi itu bermula dari karena kita sering ngobrol-ngobrol, ya akhirnya dari TikTok itu saya juga mendapatkan luar biasa berkat Tuhan dari sana gitu. Nah karena ternyata di TikTok itu pun bisa kita mendapatkan uang juga gitu. Nah sampai bahkan di dalam, pernah saya sekali live, waktu itu memang live-nya programnya
menjangkau anak muda ya, melayani anak-anak muda lewat media sosial gitu. Nah, ada seorang anak Tuhan yang waktu setelah saya live itu mentransfer berkat Tuhan. Menurut saya itu ya orang nggak kenal, baru pertama kali jumpa di online, dia transfer 5 juta. Padahal saya masih ingat waktu itu, minggu itu kami baru melakukan aksi karena teman kami ada yang sakit di rumah sakit, jadi kami berkorban. Saya melihat kalau kita berkorban itu, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita gitu. Bahkan bukan hanya masalah pekerjaan aja diberkati Tuhan, ada aja cara-cara Tuhan, asal kita leader itu unity, kita member itu kompak, dan saya melihat chapter itu akan terus berkembang gitu. Dan secara pribadi saya pun semakin dikuatkan, semakin mengasihi Tuhan, karena saya juga aktivis gereja, saya juga sebenarnya pendeta muda gitu. Jadi saya semakin diberkati. Nilai yang saya ambil di Full Gospel ini bedanya dengan, mohon maaf nih, di gereja-gereja, itu fast-nya itu, faithfulness, accountability, submissive sama transparansi, itu aku lihat luar biasa. Di gereja kadang-kala itu agak susah ditemukan, bukan tanda kutip ya. Saya karena saya pendeta, saya tahu sifat-sifat banyak orang lah seperti itu. Tapi itu saya dapatkan nilai-nilai yang bagus di Full Gospel. Saya melihat leader-leader kami menjadi contoh teladan yang baik, dan itu juga saya terapkan dalam pelayanan. Dan jadi ada keseimbangan di dalam gereja kita, rohaninya bagus, tetapi dalam hal karakter juga mungkin hal berorganisasi kita diajarkan juga di sini di FGP FFI. Mungkin itu aja yang mau saya saksikan, bagaimana saya jadi seorang presiden chapter di Young Movement 1 Batam. Itu aja Pak. Tadi sumber Thank you Bro Yusuf. Ya Bro Riceng, silakan untuk menambahkan. Thank you Bro Yusuf atas kesaksiannya, luar biasa. Saya sangat diberkati Pak. Memang leader-leader yang di Sumagut Batam apa tuh kita tahu luar biasa, Pak Tommy Lim dan teman-temannya sangat luar biasa. Sehingga menghasilkan anak-anak muda yang luar biasa ya John ya. Wah Pak Yusuf, entar Johnny butuh bantuan loh sama Pak Robertus karena TikToknya 100.000 ke atas. Itu aja Pak, semangat terus Pak. Siap. Ya, banyak anak-anak muda Pak butuh di guiding terus, dibina. Oke. Thank you John. Oke, Robertus silakan untuk menambahkan. Unmute dulu Bro. Ya. Robertus. Oke, wah ini sebuah pengalaman yang luar biasa ya buat Bro Yusuf. Bro Yusuf mau sampai kapan nih Full Gospel? Kayaknya sih nggak berujung sih sepertinya, karena awalnya saya dari awalnya itu membernya cuma 3 bulan, langsung ditunjuk jadi presiden chapter gitu. Karena di Susi Mate main tembak-tembak aja Pak semuanya. Jadi setelah setahun saya jadi presiden chapter, ditunjuk lagi jadi direktur prayer. Jadi saya di Susi Mate juga sekaligus jadi direktur prayer juga gitu. Nah ini juga saya nggak tahu nih, kadang ya mungkin karena kita kompak ya, juga kita sehati lah. Jadi saya percaya sih selama Full Gospel itu memberi dampak yang positif, kenapa kita harus keluar kan gitu. Tapi kalau ya memberi dampak yang nggak baik ya dari awal saya pasti udah keluar gitu. Jadi selama itu memberi dampak positif, mungkin saya nggak akan keluar sih Pak. Jadi seperti rumah saya sendiri juga gitu. Wow, puji Tuhan. Thank you Bro Yusuf. Tetap setia dalam pelayanannya, menangkan banyak jiwa di luar sana ya. Thank you. Oke, kita beri plus buat Bro Yusuf ya. Kita juga akan mengakhiri fellowship malam ini.